Baik, kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Doa cukup. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ini yang tidak berangkat Esther Lita sama Brahma. Brahma di rumahnya. Baik, sudah sarapan ya ini ya? Ini kita sepakati dulu. Karena ini terputus di jalan, ya karena 1 jam toh, maka kalian sampai finish 9:30 di sini baru pulang, gitu ya. Karena setelah ini kan kamu kan daring dengan saya juga toh, kan nggak masuk akal kan gitu toh. Nah, mending kita teruskan sampai 9:30. Yang di rumah pun sama, ya mengikuti sampai 9:30, itu ya. Itu. Kemudian pada pagi hari ini saya absen terlebih dahulu. Yang di rumah silahkan nyalakan mic-nya. Ya, kalian nyalakan mic-nya. Dan kalau di sini kalian tunjuk jari sambil saya hadir, gitu ya. Aisyah? Hadir, Pak. Ya, ya di rumah ya. Kemudian Alkirana? Hadir, Pak. Ya. Alia? Akila? Hadir, Pak. Ya. Arfid? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Aziz? Hadir, Pak. Brahma? Oh ya, mau lomba itu ya. Chandra? Hadir, Pak. Ya. Kristo? Hadir, Pak. Ya, kemudian Dito? Dito? Ya ada. Terlita izin. Evi? Hadir, Pak. Ya, Excel? Hadir, Pak. Ahad? Fahri? Hadir, Pak. Faisal? Ini Fahad masuk. Faisal ada nggak Faisal? Fahad masuk ya? Faisal nggak ada. Gabriela? Ya. Aril? Pojokan ngapa Aril? Depan atau Aril? Di depan. Gracia? Oh iya. Intan? Sianisa? Oh iya. Maizara? Nafisa? Nafisa mana? Ya. Laura? Ozora? Priya Ditya? Raden Tayan? Ya. Rapa? Rapa nggak hadir ya? Hadir, Pak. Double-double nggak apa? Yana? Ya. Zarifa? Zulfikar? Ya, alhamdulillah Zulfikar sudah sampai sini ya. Ya, ini anak-anak 8A, terima kasih ya sudah berpartisipasi di PTM ataupun banyak yang mengikuti kegiatan LDK ya yang kemarin Mbak ya. Ini kemudian Brahma, terus apa lagi kemarin Mbak? Yang dari 8A, terus ada yang mengikuti kejuaraan ya. Itu tetap semangat dalam belajar. Di awal saya beri motivasi. Pak Denny sudah tidak kurang-kurangnya memberi macam-macam ya. Misalkan bahan ajar, mengajar, memberi video rekaman untuk mengulang kan gitu lah. Buku itu digunakan untuk mengulang lagi ya. Jadi saya butuh partisipasinya kalian seperti itu. Kalau nanti saya ajari tapi kamu tidak mau mengulang lagi ya nanti percuma ya. Saya butuh partisipasi kalian untuk mengulang. Ya nanti kalau saya sudah seperti ini, tidak kamu manfaatkan sebaik-baiknya, nanti ketika ketemu dengan guru yang tidak sama dengan saya, ya tidak memberi pelayanan yang sama seperti saya, nanti kamu akan menyesal. Oh ternyata enak Pak Denny iki tapi ben tak abaikan, tidak saya manfaatkan. Gitu, ketemunya biasanya gitu.
Ketika kamu menyoroti guru A, B, C, menurut kalian yang performa mengajarnya, pelayanannya, ya memberi bahan ajarnya, kemudian memberi rekaman, memberi video-videonya sendiri, itu kamu manfaatkan. Ya, tapi kalau kamu tidak merasa seperti itu, kemudian kamu biarkan, kamu abaikan, suatu ketika kamu ketemu guru yang di bawah saya, kemampuannya, kemudian pemikirannya, ya nanti kamu akan menyesal. Wah, sebenarnya enak Pak, soalnya Ben seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu ya. Itu. Ini Aiza enggak kelas ini? Enggak ya? Gitu ya anak-anak ya. Kemudian kita langsung menuju ke sini. Yang ada di lab, silahkan kamu perhatikan layar saya terlebih dahulu. Nanti kita akan praktek anak-anak. Ingat, untuk praktek itu ketika saya mengajari, kamu jangan asik mencoba. Salah. Orang praktek itu nanti ketika kamu saya ajari, kamu melihat dulu, apa tuh itu? Caranya bagaimana toh? Kan gitu. Kemudian baru dipraktekkan kalau sudah disuruh. Ya, jangan sampai saya baru mengajari, kamu malah asik sendiri mencoba. Ya, itu kesalahannya biasanya orang praktek di situ gitu ya. Kita akan mencoba, ini saya ulangi dulu peta konsepnya. Ya, ini peta konsepnya saya cepatkan. Kita sudah sampai sini anak-anak. Ya, sudah sampai sini. Yang paling bawah ini satu kondisi, ya. Kemarin satu kondisi sebelum pH. Kemudian hari ini kita akan mencoba 2 kondisi dan 3. Kemudian untuk yang akan datang, ini repeat. Repeat ini kalau dasarnya di percabangan kamu sudah bisa, nanti repeat ini akan mudah. Ya, kalau percabangan itu menyabang, kalau perulangan itu mengulang. Hanya seperti itu, tapi konsepnya sama. Ketika di sekolah lain itu sudah, kamu mungkin sharing ya sama teman-temannya di sekolah yang lain. Pak, di sana saya teman saya itu sudah diajari membuat seperti membuat game, ya. Kemudian diminta untuk membuat seperti ini sama gurunya. Nah, itu kalau dasarnya nggak bisa, ya, anak itu nanti akan hanya meniru. Misalkan ya, Pak Denny memberikan sintak atau skrip, ya, boleh, ya, ayo langsung masuk Mas. Ini, ya. Jadi saya ulang lagi ya, ketika seorang pelajar itu diberikan skrip game, membuat game atau membuat website atau membuat apa, disuruh meniru persis dengan apa yang diberikan Bapak Ibu guru, saya yakin kamu bisa. Ya tak? Meniru tuh bisa persis. Tapi kok itu bisa seperti ini, seperti itu? Apakah anak itu yang diberikan langkah-langkahnya hanya meniru, apakah anak itu akan paham? Nek agak mudeng yang saya omongkan, ketika ada soal matematika, dituliskan Bapak Ibu guru di papan tulis kalian. Kemudian kamu diajari dengan cara meniru langkah-langkahnya. Kamu disuruh nulis tok. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau kamu hanya dikasih soalnya, kemudian kamu disuruh mencoba untuk melogika sendiri. Nah, itu baru tantangan. Itu ya. Jadi kalau orang membuat, kalau kamu masih bingung, contoh yang ketiga, pilih mana? Orang itu membuat rumah, pondasinya atau catnya? Pondasi atau catnya yang penting sih? Pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, cakar ayam, banyak cakar ayamnya, slope-nya kuat, ya kemudian silahkan. Nanti baru membangun cat urusan belakangan. Itu ya. Jadi ketika saya mengajari konsepnya adalah konsep pondasi ini tadi anak-anak. Ya karena saya melihat beberapa di sekolah-sekolah lain itu dia mengacu ke praktikum, membuat sesuatu tanpa belajar pondasinya. Ini salah. Kalau di sekolah kita saya tekankan, saya mengajari pondasinya, kemudian nanti kalian akan mencoba sendiri berkembang. Misalkan di dalam buku ini ada latihan membuat game zombie attack menggunakan scratch. Kamu ikuti aja yang ada di buku itu bisa. Oh, gambarnya kayak ini, aku gawe kayak ini, langkah-langkahnya ini, kan gitu toh. Tapi logikanya nggak mudeng kalian. Ya loh, kok bisa seperti itu? Padahal ketika orang membuat game, misalkan ya, saya membuat game. Ketika di start, mouse kita gerakkan, objeknya akan mengikuti mouse kita. Kemudian kalau kita klik, kita akan menembak. Kan kemungkinannya kan berarti nggak klik. Kemudian kalau menembak, objeknya itu menembak objek yang lain, kemudian kena, objeknya itu yang kena itu akan apa? Ganti gambar. Misalkan terkena itu, misalkan asalnya berdiri jadi tidur, dan mengeluarkan suara kesakitan, kemudian mengeluarkan suara tembakan, kemudian skornya bertambah. Kan gitu toh?
kemudian lagi mencari lawan yang lain, kemudian ditembak lagi. Nah, itu kan banyak kemungkinan di situ. Nah, kalau kalian hanya meniru, tapi tidak mengerti bagaimana langkahnya kok bisa seperti itu. Nah, itu yang harus kamu pikirkan lagi. Ya, jadi orang belajar itu jangan instan. Ya, kalau bingung lagi, template, tema HP kalian. Kamu menggunakan tema misalkan gambar kucing kamu pilih, kamu beli atau kamu download, kamu install, kamu pakai langsung semuanya gambar kucing, dalamnya gambarnya ikonnya serba kucing, kan gitu toh? Nah, tapi kalau kamu tidak menggunakan tema, bagaimana? Apakah kamu bisa mengganti wallpaper jadi kucing? Bisa mengganti icon yang ada di dalam aplikasi itu jadi serba kucing, sampai kalau disentuh berbunyi kucing. Bisa enggak? Nah, kan beda menggunakan tema dengan tidak yang manual. Kamu pilih yang mana? Zaman anak sekarang itu banyak anak yang disediakan template tema. Itu sebetulnya mematikan kreativitas kalian. Ya, ngerti ya? Itu. Jadi kamu kan mungkin bertanya-tanya, loh Pak Ade ini kok pelajarannya seperti ini? Ya saya jelaskan. Ya, dengan tim yang lain juga saya seperti itu kan. Jadi kita belajarnya dari bawah. Itu anak-anak ya. Itu. Jadi ini saya terangkan di awal lagi. Kemudian ini yang pernah kita pelajari. Bagi kalian yang merasa tidak pernah melihat gambar saya ini, tidak mudeng yang ada di layar monitor ini, kamu bisa menyimak rekaman pelajaran saya di sebelumnya. Ya, kan saya sediakan tuh rekamannya. Itu. Oh ini apa tuh, ini tentang apa, saya lupa, dibuka lagi. Loh, saya itu sudah menyediakan banyak fasilitas untuk anak-anak loh. Ya, tapi itu jarang sekali dimanfaatkan. Nah, ini juga and, or, kemudian not, ya. Nah, ini true, false, kan sudah dijelaskan. Tidak mungkin saya ulang lagi, pertemuannya maju terus ini. Ya, or, kemudian ini yang terakhir sebelum PH, yaitu adalah satu percabangan, yaitu if then, ya. Ketika suatu ujian itu dikerjakan dan berantakan benar, maka if then itu dikerjakan. Kalau tidak, maka if then itu diabaikan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan ini anak-anak. Ya, yang kedua, yaitu kondisi dua percabangan. Ya, materinya ini kita sudah masuk ke materi ya. Bahwa kondisi percabangan ini agak sedikit beda, ya, di mana kita dapat memilih untuk menjalankan salah satu rangkaian proses yang tergantung pada hasil pengujian kondisi. Ya, di mana kita ada tambahan else. Ya, kalau kemarin hanya if then, jika kondisi ujiannya true, maka if then-nya dikerjakan. Kalau tidak, if then-nya diabaikan. Kalau sekarang enggak. Yang dua kondisi percabangan ini, kalau kondisi if then-nya berhasil digunakan, dijalankan, maka nanti ada prosesnya. Tapi kalau tidak berhasil, maka yang dikerjakan ada else. Sekarang if itu artinya apa? If itu apa? Jika. Then lalu dia ini bahasa komputer dengan bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Ya, if then, if jika apa, strip ini, kemudian maka dikerjakan. Ya, selain itu apa? Else. Ya, itu bacanya agak sedikit beda. Gitu ya. Tuh. Kemudian kalau kalian masih bingung lagi, ini saya berikan contoh. Ada PPDB. Jika seorang anak nilainya lebih dari 250, maka dinyatakan diterima. Misalkan sampai 1, ada PPDB. Kemudian ditanya, nilai kamu berapa? 300. Oh, berarti diterima. Kalau di bawah 250, kurang satu angka saja, 249, maka tidak diterima. Dah, kondisinya hanya seperti itu. Ya, enggak usah bingung. Nanti akan saya perjelas dengan gambar. Nah, ini di sini ya. Kita mulai, kemudian kamu ditanya, berapa hasil ujiannya? Nilainya berapa? Kalau lebih dari 250, maka jika ya, maka diterima. Ya, jika tidak, maka tidak diterima. Kemudian berhenti. Sudah selesai. Itu. Kemudian penerapan di sekretnya seperti apa? Ya, bentuknya seperti ini. Ya, nanti kamu cari blok kontrol, if, kemudian then,
kemudian else. Kalau kemarin kan hanya if then. Nah, ini cara bacanya bagaimana, anak? Cara bacanya, ujinya di sini. Ditanya, jumlah nilainya berapa? Apakah lebih besar daripada 250? Jika yang hijau ini hasilnya true, benar, maka yang dikerjakan berikutnya adalah yang pink ini, yang bawahnya persis then. Maka yang dinyatakan diterima. Selain itu, dinyatakan tidak diterima. Nanti ya, mudah atau ini? Mudah. Nah, ini nanti kalau membuat sebuah game, itu akan banyak kemungkinan yang ditanyakan seperti ini. Ya, banyak. Nanti ini kamu belajar logikanya terlebih dahulu. Nggak usah mulu-mulu lah. Pak Denny terlalu lama itu mengajarinya, nggak langsung diajari cara membuat game, membuat animasi, membuat ini, nggak. Prosesnya nggak gitu anak-anak. Ya, kalian ada di generasi cepat. Ya, kamu ada di generasi tanpa ada seorang guru, dipegangi handphone, laptop, itu kamu cekatan, ya enggak? Nah, itu. Makanya yang saya ajari malah dasarnya. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah 3 kondisi percabangan atau lebih. Ya, ini agak sulit lagi, tapi sebetulnya mudah ya. Di mana kondisi percabangan 3 ini dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang berlaku. Di mana intinya gini, di dalam if then atau mungkin di dalam if then else, itu di dalamnya ada if then atau if then else yang lain. Kalau kamu masih bingung, buku itu ada bab 1, bab 2, bab 3. Di dalam bab ada apa, Mas? Subbab. Di dalam subbab ada apa? Materi-materi lah. Itulah kondisi 3 ini. Ya, di dalamnya ada kondisi-kondisi yang lain. Ya, seperti itu. Ada if then else yang lain. Nah, contohnya ini agak rumit. Saya kasih warna-warni ya, langsung aja ke sini. Contohnya, dosen di sebuah perguruan tinggi memberikan nilai huruf A, B, C, D, dan E. Kenapa kok hanya sampai E? Karena nanti kalau hurufnya ini sampai Z ya wagu. Nilai kamu berapa Z? Ini kan gitu. Rentangnya nggak ada. Ini A itu akan diberikan ketika rentang nilainya ini rata di atas 90. Berarti 90 sampai 100. Itu hurufnya apa? A. Kemudian untuk B ya, rentang nilainya lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari atau sama dengan 90. Rentangnya berarti 90 sampai 80. Pak, kok panjang tuh Pak, Mbak ditulis matematika saja Pak, itu kan pakai simbol bisa. Ya ini namanya soal cerita ya. Nanti kamu informatika akan mendapatkan soal-soal cerita. Ya tidak hanya simbol matematika. Ya kalau simbol matematika cepat kamu ngerti. Tapi banyak anak yang malas membaca. Nah, disinilah ujian kalian. Ya. Nilai C untuk rata lebih dari 70 dan lebih kecil dari atau sama dengan 80. 80 berarti rentang nilainya 70 sampai 80. Kemudian D rentang nilainya 60 sampai 70, sedangkan E lebih kecil daripada 60. Nah, ini ujiannya. Kalau A ini nanti jawabannya ya apa tidak. Kalau ya ke kiri, kalau tidak ke kanan. Kemudian ada pertanyaan lagi kalau ke kanan. Jawabannya ya apa tidak. Kalau ya ke kiri, kalau tidak ke kanan. Gitu toh. Ya, kita praktekkan di sini. Ya, nih, ini agak sulit anak-anak ya. Perhatikan. Pertama kali, saya ulangi lagi ya. Start, mulai, dan ada pertanyaan. Ratanya lebih dari 90. Jika ya, maka nilainya A. Kemudian berhenti, sudah keluar nilai huruf A. Tapi kalau tidak, maka ada pertanyaan lagi. Karena tadi rentang nilainya, kalau B kan 80 sampai 90. Nah, ini pertanyaan di sini. Kalau ya, berarti nanti nilai keluar B. Kalau tidak, ya kemudian ke kanan, pertanyaan lagi. Karena rentang nilainya 70 sampai 80. Ditanya lagi, apakah lebih dari 70? Ya. Kalau ya, ya berarti nilai C. Dan kalau tidak, berikutnya ditanya lagi, lebih dari atau sama dengan 70. Ya. Jika ya, maka nilainya D, selain itu berarti nilainya E. Sudah berhenti. Ini di dalamnya ada if then else, if then else, if then else, if then else sampai berakhir di sini. Ya. Enggak usah bingung dulu, ya. Nanti kalau biasanya Pak Denny itu gini, ya. Lihat seperti kalian itu toh. Saya itu tipenya orang belajar itu tidak langsung pinter anak-anak. Jadi melihat sesuatu yang baru itu
Sulit sekali kalau saya menerima. Kemudian setelah itu selesai, kemudian saya mencoba memikirkan sendiri apa yang sudah disampaikan tadi. Membaca-baca, cari-cari di internet, cari videonya, cari artikelnya. Saya pahami sendiri. Dan saya baru bisa. Itu karakter belajar saya. Tahu ya? Ada anak-anak yang cerdas mungkin di antara kalian. Begitu diterangkan seperti ini, wah langsung ngerti. Langsung bisa. Itu ada. Tapi kebetulan itu tidak di saya. Ya. Jadi karakter belajar kalian nanti termasuk yang mana silakan menyesuaikan ya. Kalau kurang memahami, terus belajar lagi gini. Mumpung kalian kan wali kelasnya saya ya. Saya karakternya belajarnya di tempat yang sepi. Ngerti? Mungkin Rapa belajarnya di tempat yang ramai sambil nonton TV, mendengarkan musik ya. Itu juga bisa. Jelas. Begitu saya ramai di tempat ramai disuruh belajar, saya nggak akan pinter, nggak akan bisa saya itu. Saya butuh ketenangan. Bekerja di sini nggak ada musik. Tapi kalau saya pengen mendengarkan musik, kerjaan saya matikan, saya fokus ke musik. Kan ada orang nih kerja sambil musikan, kan gitu tuh? Ada orang kayak gitu. Nah itu menyesuaikan. Nah nanti harapan Pak Denny setelah pertemuan seperti ini diulang lagi untuk memahami. Siapa yang mengikuti pelajaran saya setelah ini tidak mau mempelajari ulang, ya nggak akan bisa. Ya, gitu ya anak-anak ya. Itu langsung saya sampaikan. Nah ini rumitnya di sini. Ketika di secret, coba lihat ya. Nah ini if then, nanti if then, jika ini benar, maka yang dilakukan yang ini. Tapi jika yang ini ujian yang atas ini salah, jawabannya false, maka yang dilakukan adalah if then bawahnya ini, subblok ini. Nah, if then subblok ini juga ada pertanyaan lagi di sini, menggunakan or, menggunakan and, ya. Seperti ini pelajaran-pelajaran yang kemarin. Ya, kalau ini hasilnya true, maka yang dilakukan yang ini. Tapi kalau ini hasilnya false, maka yang dilakukan yang bawahnya. Bawahnya juga dites lagi. Jadi bertahap seperti itu. Nah, melihat gambar yang rumit seperti ini itu butuh konsentrasi. Bacanya gimana toh Pak ini? Dibaca dulu dari ininya dulu. Kalau ini masih nggak mudeng, yang dibaca apanya? Yang dibaca ininya. Jalan apa? Cerita skenario ceritanya. Ngerti ya? Nah, jadi kalian saya berlatih logika seperti itu. Ya, ini. Jadi ada 3 langkah. Ini ada di buku anak-anak. Ya, kita materinya sampai di sini. Nanti prakteknya tidak akan selesai di sini. Nggak cukup waktunya. Dari kelas yang sebelumnya nggak cukup waktunya. Ya, nanti ini PR dikerjakan di rumah sendiri. Ya. Ya, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan lagi. Ya, ini kan baru kali ini ya, kelas lab ya. Untuk praktek ini ya. Ini langsung aja saya stop. Kemudian silakan kamu buka Microsoft Word-nya. Yang di rumah, yang pakai PC, silakan bisa mempraktekkan. Kalau tidak, ya bisa menyimak dulu ya, bisanya ya. Tuh. Yo, silakan kamu buka Microsoft Word-nya. Yang ada di sini pun sama ya. Dinyalakan komputernya. Oke, Pak. Nah, ini ya, kita akan mencoba untuk membuat ini anak-anaknya di buku juga ada. Kalau kalian membawa buku, silakan kamu buka buku kalian. Ini halaman 98 ya. Halaman 98 buku informatika silakan dibuka. Kalau gambarnya kurang besar, kita akan mencoba membuat 2 kondisi percabangan. Ya, sebuah pertanyaan. Kamu ditanya hasil ujiannya berapa, kemudian kalau lebih dari 250 maka diterima, kalau tidak maka tidak diterima. Tuh. Kemarin ketika di rumah, ketika teman kalian kesini, kalian kan di rumah toh? Kamu hanya melihat ya, belum pernah mempraktekkan Mas Brahma. Ketika kamu di rumah, kelas yang absen kelompok apa? B ya. Yang B di sini. Kamu kan Vkon tuh. Kamu mempraktekkan enggak setelah itu? Iya, yang pertama, kondisi pertama. Iya, mencoba ya. Kalau mencoba, berarti nanti tidak akan tidak mengalami kesulitan di sini. Tapi kalau yang itu tidak kamu kerjakan, di sini akan mengalami kesulitan. Tadi ada yang kelas yang tadi, sama sekali nggak bisa loh. Nah kemarin saya mengajari sebelum ini, nah kamu nggak mengerjakan berarti, ya gitu.
Karena ada tugas tuh itu. Nah, itu ya. Dah. Bentuknya agak sedikit berbeda karena versi di komputer kalian dengan di saya beda. Silakan kamu buka start, kemudian all programs, atau kamu ketik Word gitu ya, kamu buka Word-nya. Cek, ya. Udah sebelahnya. Udah sebelahnya sini. Dinyalakan. Ini sudah nyala belum Mas Brahma? Dibantu Mas. Ya sana, ya sana. Buat dulu. Ini saya buka Word ini. Nah kita buat ini dulu. Ini namanya latihan membuat rangkaian soal cerita menjadi sebuah alur cerita. Ini alur cerita Mas Brahma. Ini alur cerita supaya nanti tahu ke kiri ke kanan dia apa tidak kan gitu toh. Nah ini. Itu ya. Dah, kalau sudah kita menggunakan insert kemudian save. Ya di rumah tunggu dulu ya, teman-temannya baru ternyata menyalakan komputernya dulu. Mas Brahma malah sudah jadi. Saya ajari teorinya dulu anak-anak ya. Yang lainnya memperhatikan teorinya gini. Ini objek, semua yang ada di hadapan kita itu adalah objek. Objek ini ada di shape. Ya, kamu milih yang mana. Tapi nggak boleh warna-warni ya. Nanti kalau abu-abu ya abu-abu. Kemudian di sini konsepnya perhatikan ketebalan garis tepinya sama. Ya, fontnya bentuknya sama. Ya, itu yang harus diperhatikan. Cara membuatnya mudah kalau kalian mengenal teorinya dulu. Ya, misalkan insert kamu perhatikan saya dulu, enggak usah kerja dulu. Ya, kamu perhatikan dulu. Nanti setelah ini saya minta untuk kerja. Kita menggunakan yang flowchart anak-anak ya. Di sini shape, jangan yang atas. Kalau flowchart ya flowchart. Berarti yang bawah ini. Ya, yang ini. Nah, Mas Brahma mesti nilai sing iki ya, yang atas ini. Ya toh, saya tahu itu. Makanya kamu tergesa-gesa. Dulu saya gini anak-anak. Pak Denny ketika usia kalian belajar itu selangkah seperti Mas Brahma. Ketika gurunya itu menjelaskan sesuatu, ketika saya analisa saya bisa, saya terus tidak mendengarkan. Itu kesalahan saya belajar. Jadi pura-pura aja kamu nggak ngerti, diam aja. Maksudnya gimana tuh diperhatikan. Walaupun kamu bisa, karena apa? Di sela-sela Bapak Ibu mengajarkan pasti ada hal yang baru buat kalian. Walaupun kalian bisa belajar dulu ya. Berarti Mas Brahma ya. Langkah pertama, contohnya ini tadi Mas Brahma itu membuat ini, itu carinya yang di atas. Padahal harusnya di sini, di flowchart ini, yang bawah ini. Ini yang belakang biar kelihatan gambarnya. Ya, insert, save, ya, insert, save, cari yang flowchart yang ini. Alternate proses. Ya. Diperhatikan dulu caranya. Klik, ya. Jangan kerja dulu, perhatikan dulu, diklik tahan, geser. Terus penggantian warnanya, kita menggunakan shape style yang ini, more. Ya, kemudian pilih yang misalkan ini ya berarti nanti ini terus sampai selesai. Ya. Kalau yang ini terus sampai selesai, ya. Kalau sudah keluar, kemudian kita kasih garis. Garis itu ada di shape outline, panahnya. Jangan diklik ininya, panah, biasakan. Kemudian kita cari warna hitam. Kemudian panah, weight, kita seragamkan angkanya berapa? 3 lah, biar tebel, biar kelihatan yang di rumah. Dah, kemudian dikeluarkan apanya? Tulisannya. Klik kanan, add text. Nah, kemudian tulis start. Nah, kemudian ini kita perbaiki.
Ya, kalau ini warnanya hitam. Ya, kemudian hurufnya kurang besar. Nah, seperti ini. Udah selesai. Itu anak-anak ya. Tuh. Ya. Kalau membuat garis, insert, save, panah ini. Panah dikeluarkan dulu. Set, keluar. Ya, kemudian dipilih ini hitam. Kemudian ininya tebalnya 3. Terus yang ketiga, yang terakhir yang saya ajari adalah nih. Ya dan tidak. Itu adalah insert, text box, draw text box. Ya, diklik sembarang tempat, ketik ya. Ketika kamu ketik ya, ini kan keluar garis ini dihilangkan. Cara menghilangkan garis, objeknya diklik. Apapun yang pengen kamu kerjakan dengan objek, kamu pengen ngecat ini ya ini diklik. Kamu pengen ngecek, kamu pindah ini diklik. Ya konsepnya gitu. Klik, klik. Kemudian outline-nya no outline, hilangkan garisnya. Nanti di tempat kalian akan muncul garis putus-putus seperti ini, abaikan. Ya, ya. Udah? Ngerti? Silakan kamu kerjakan sampai ini. Apa sini? Diterima sini dulu. Udah, silakan kamu coba dulu yang ada di sini. Yuk. Ya, buat. Itu ya. Silakan. Saya akan menjelaskan yang di rumah ya ini ya. Yang di rumah karena tidak bisa praktek, saya akan melanjutkan dulu. Ini saya hapus dulu ya. Yang berikutnya kita akan mencoba membuat ini anak-anak ya, start, kemudian save, kita pilih flowchart yang ini, data ya data. Ini kita keluarkan seperti ini. Oh ya ini saya geser terlebih dahulu ya, ini tempatnya kok kurang kegeser. Ya seperti ini. Kalau kamu sudah pernah membuat objek yang sama bisa kamu copy paste, tinggal kamu ganti tulisannya boleh. Ya. Tuh, kemudian kita klik ini. Nah, kita pilih yang sama, outline-nya hitam. Kemudian ininya 3, weight-nya 3. Kita klik kanan, add tag. Kemudian hasil ujian. Ya, kebetulan di tempat saya warnanya merah ya, biarkan. Di tempat kalian nanti diusahakan warnanya hitam ya. Ini karena ini ada komentarnya ya ini ya. Ada ini komentar-komentarnya ini dibuat kapan dan sebagainya. Kemudian kalau ini sudah ada panah kita buat, kita copy. Klik kanan, copy, kemudian klik kanan, paste. Nah ini sudah keluar. Tinggal copy paste, nggak usah membuat-buat terus. Boleh. Ya. Nih. Terus berikutnya kita buat nilai yang ini ya. Insert, kemudian save. Kita pilih objeknya yang decision. Yang ini ya. Yang ini. Ya, kita letakkan di sini persis seperti ini. Karena ini objek baru maka kita harus setting. Ya, kita setting persis seperti ini. Outline-nya hitam. Warnanya hitam, ukurannya 3. Itu ya. Dan add tag, klik kanan, klik kiri dan klik kanan beda ya. Ini kalau mengeluarkan huruf ya atau teks, ini klik kanan objek, kemudian add tag yang ini ya. Nah, kita tulis nilai dari 250 dan kita blok, kita besarkan. Ya, seperti ini kurang besar objeknya. Nah, seperti ini, kemudian kita atur. Kalau kamu pengen persis dengan Pak Denny ini lama anak-anak. Membuatnya itu bisa sampai 1 jam. Kalau pengen bagus loh ya. Flowchart-nya pengen bagus, cantik, gitu loh. Itu lama membuatnya. Apalagi yang yang panjang ya. Ini sudah saya share screen semua ya. Ini apalagi yang ini ya. Nah ini kalian bisa 2 jam membuat ini. Untuk pertama kali lama banget ya. Tapi kalau sudah terbiasa nanti enggak ya.
Ya, kemudian saya lanjutkan ini ya tidaknya tadi saya ulang menggunakan insert, text box, draw text box, klik di sini. Dan ya, kemudian kita hilangkan garisnya, no outline. Ya. Ini kebetulan semua teks yang di saya warnanya merah ya. Kalau di tempat kalian nanti kamu buat hitam aja. Ya, ini seperti ini. Nah, ini ya. Ya. Ya, kalau ya tidaknya kita copy. Klik kanan, copy, dan klik kanan, paste. Nah, ini biasanya keluarnya di atas. Terus kita pindah. Nah, ini kita ganti aja tidak. Gitu ya. Kayak gini kurang lebar, hanya di bawah. Dan kita keluar nanti kita atur tempatnya, nggak masalah ini ya. Kalau yang ini kurang tebal atau pengen ditebalkan ya, ini nggak masalah. Dan untuk membuat ini jangan dibuat dulu. Kita buat yang jajaran genjang. Insert, save, kemudian flowchart, cari yang ini, yang data, text, keluarkan dulu. Nah, ini kalau sudah pernah, kita bisa mengcopy ya, kita hapus, kita copy dari hasil ujian. Ini klik kanan, copy, dan klik kanan, paste. Nah, ini hasilnya keluar di atas. Nah, ini ya. Ini yang gambar sebelah kiri adalah contoh. Saya mengerjakan yang di sebelah kanan ya. Diterima. Dan kita paste lagi. Untuk yang tidak diterima. Jadi saya tidak membuat berulang kali, saya hanya copy paste. Silakan kamu gunakan copy paste. Nah, ini ya, ini tidak diterima. Tugas pertama kalian sudah ada nilainya, bisa dilihat ya di LMS. Nah, ini kalau sudah kita atur tempatnya, misalkan kurang ke bawah, kurang ke kanan ya. Ini misalkan kurang ke kanan, ini kurang ke kanan. Nah, ini kemudian kita membuat garis ini menggunakan insert, shape, kemudian pilih yang ini, elbow arrow, ya connector elbow arrow untuk membuat garis. Klik. Caranya gini, awalnya kan di sini, akhirnya di sini. Caranya di awal diklik tahan, ya, diklik tahan, bawa di akhir, biar jelek dulu gambarnya, dilepas. Kalau sudah kita tinggal geser, sudah jadi. Dan kita sesuaikan warnanya hitam, kita kasih ininya 3. Nah, sudah jadi. Terus yang sebelah sana kita copy saja, karena bentuknya hanya kebalikan, kita copy. Copy, klik kanan, paste, nanti gambarnya keluar di atas, kita bawa ke bawah. Yang ada di lab tetap mengerjakan ya, nanti saya bantu untuk praktek. Ini set, ini ujungnya digeser ke tempat sini. Nah, seperti ini, ya. Ini, tuh. Nah, ini kita geser-geser seperti ini, ya. Nah, kemudian stop kita ambil dari start. Ctrl C, Ctrl V yang sudah bisa, silakan menggunakan copy paste. Tinggal diganti tulisan stopnya. Seperti ini ya. Nah, ini stop. Nah, untuk garis yang kedua ini anak-anak ya, kita menggunakan 2 objek yang kita gabung jadi 1. Yang bawah ini ini kamu pakai cara yang pertama nggak bisa. Caranya bisanya, coba yang ada di sini lihat ya, untuk membuat garis yang kedua itu saya ajari menggunakan insert, shape, kemudian kita pilih yang ini dulu. Yang elbow aja, kita keluarkan. Elbow kita keluarkan seperti ini. Ya, ini kita lebarkan. Kita atur dulu tempatnya, set seperti ini. Ya, perhatikan ya. Ini kita geser, kita luruskan. Kalau kurang sini nanti digeser. Jadi ini posisinya diatur terlebih dahulu. Ini cepat ini saya mengerjakannya. Ini hitam,
warnanya hitam, ukurannya 3, width-nya 3. Dah. Ini yang kedua kita gunakan panah. Panahnya kita ambil dari sini saja. Ctrl C, Ctrl V, ya keluar. Ini kan 2 objek nih. Kita menggunakan 2 objek. Nah, ini saya menggunakan keyboard ya turunnya sedikit-sedikit. Nah, gini, ini belum selesai anak-anak. Ternyata apa? Ini harus digabungkan. 2 objek ini harus cara menggabungkannya gimana? Pertama, objeknya kita klik, kemudian tekan tangan kiri shift tahan, kita klik objek yang kedua, klik. Ya. Kemudian panahnya di sini kita paskan di sini, klik kanan grup. Grup ini bisa diklik ketika ada 2 objek sudah kita pilih. Tapi kalau kita hanya memilih 1 objek, ini ya, misalkan hanya panah ke bawah, klik kanan, grupnya nggak akan bisa diklik. Ya, kamu coba kamu buat kelompok. Nah, kelompok kan minimal kan 2 lah orangnya. Ya, itu sama. Caranya menggunakan shift. Shift, ini diklik, klik kanan, grup, udah. Nah, jadi 1. Ya, kemudian kita copy ya anak-anak. Copy, kita paste. Nah, setelah kita paste, kita balik nanti. Itu ya. Jadi itu informasinya dari saya. Sambil bekerja ya yang ada di lab. Nah, ini seperti ini. Seperti ini. Kita letakkan di sini, kemudian kita balik. Ya, kita balik. Lupa baliknya tadi gimana? Nanti saya ulangi lagi ya. Ya, kita letakkan di sini ya. Sudah jadi anak-anak. Balikannya ini loh, ini diklik. Ya, terus ujungnya sebelah kiri atau kanan milih, kamu klik tahan geser. Ini kan muter-muter dia. Balik-balik. Ya, ini sudah jadi. Gambar saya sudah jadi. Ya kan? Nah ini. Ya kalau pengen bagus ya pelan-pelan. Ya ini tadi ceritanya gambar yang sebelah kiri itu contoh biar saya tuh meniru yang sebelah mana biar jelas. Kemudian nanti baru dihapus yang itu ya. Udah kan? Kalau pengen warna merah ya berarti ini diklik warnanya merah. Shape formatnya, outline-nya kita ganti merah. Nah ini sudah jadi. Itu ya. Ada yang bingung yang ketika membuat? Enggak ya. Waktunya kurang berapa menit ini? 6 menit. Yang ada di sini. Ya bingung sebelah mana? Coba saya tak jalan dulu ya. Iya. Enggak apa-apa, belajar itu salah-salah dulu, enggak bisa dulu. Yang penting usahain. Tapi bisa kopi. Iya, kopi. Ya, itu pilihannya jangan itu. Yang ini, pilihannya ada yang ini. Nah, yang ini, yang ini. Nah, berarti yang itu dulu. Terus kamu kopi mana? Jadi kopi. Ini kopi. Pertama tanah bawah dulu, terus ini sip tahan, ini tanah berada, terus timbulkan itu ke tanah. Nah, yang berikutnya pakai oke, artinya itu ya, biasanya kesulitannya memang di sini anak-anak ya, di
penggabungan yang bawah ini agak sulit. Ini ya. Tapi kamu ketika membuat yang bawah itu tidak sama dengan yang ini. Ya, kalau yang ini itu membuatnya itu tidak ada panahnya. Ya, tidak ada panahnya. Ujung sini pun sini tidak ada panahnya. Kemudian ini itu nabi dari sini. Jadi dua objek dijadikan satu di grup. Gitu nah. Nanti ketika kamu membuat animasi di PowerPoint itu jadi animasinya. Ini sulit anak-anak, ketika kalian belajar membuat ya minimal setengah jam lah membuat ini, gitu ya. Yang di rumah ini saya sudah muter melihat beberapa teman kalian mengalami kesulitan ya. Ketika membuat ini untuk pertama kali nggak apa-apa ya, pelan-pelan nanti dicoba lagi. Kalau pengen gambarnya persis dengan contoh yang ada di buku dengan Pak Denny itu lama. Ya, kalau pengen presisi, persis ya, cantik bentuknya itu lama ya. Tuh, jadi yang penting dasarnya kalian sudah ngerti. Itu anak-anak ya. Sisa waktunya coba kita akan coba spread. Silakan kamu minimize, ini di minimize. Yang ada di sini minimize, kemudian kamu buka spread ya. Yuk semuanya yang ada di sini kamu buka spreadnya. Yuk kita praktekkan praktek yang kedua ya. Praktek yang kedua, yuk semuanya yang ada di sini itu flowchartnya selesai atau tidak selesai dihentikan ya. Waktunya nggak cukup, ini mau habis waktunya. Kita akan mencoba membuat spreadnya, ya ini ya. Kita akan membuat suatu blok, ya. Kita akan membuat suatu blok ini, more block. Silahkan kamu klik more block. Spread itu start, diklik, kemudian ketik spread gitu. Spread ini, more block, kemudian make a block. Di sini kamu ketik aja dinyatakan, dinyatakan. Kemudian kita pilih option, kita pilih yang string. Inputan kita kan nanti kan sebuah tulisan. Tulisan kan inputnya string, kalau angka ya number. Berarti kita pilih yang ini, ya. Terus tulisnya hanya dinyatakan ya, kemudian oke. Ya, silakan kamu klik oke lah. Ini sudah jadi, ya, bloknya sudah jadi. Caranya membuat saya ulang lagi, saya klik more block. Make a block, ketik dinyatakan, kemudian option, pilih input string, oke. Nah, itu ya, ini saya hapus yang ini. Ya, kalau sudah kita menuju ke kontrol, kita pakai if then else. Nah, ini ya. If then else di blok kontrol. Kalau kemarin kan hanya if then. If then kita letakkan di sini. Kita besarkan sedikit. Ujian kita tadi menggunakan operator apa? Kita cek lebih besar ya. Operator lebih besar. Ini kita letakkan di sini. Nah, ini jumlah nilai ya. Diklik. Jumlah nilai lebih besar dari 250. Itu caranya baca. Terus ini dimasukkan ke dalam sini. Ya, cara memasukkannya, klik tahan, geser. Nah, ini diletakkan di sini. Ini ya. Dilepas. Set. Nah, masuk. Jika jumlah nilai lebih besar dari 250, maka diterima. Kan gitu toh? Kita klik yang more block tadi. Ini kita letakkan di sini. Ya, dinyatakan diterima. Kalau tidak, maka selain itu dinyatakan tidak diterima. Nah, selesai anak-anak ya. Ya. Silakan nanti kalau yang bingung, silakan kamu ulang. Ini akan saya unggah di YouTube. Nanti linknya saya kasih di LMS. Ya, setelah pelajaran kelas 8A ini akan saya unggah. Ya, mudah ya ini ya. Jadi blog ini itu kita buat sendiri karena ini kan spread ini kan bahasa Inggris buatan orang, dia tidak mengenal dinyatakan. Ya, maka kita buat di more block, make a block, option kita pilih yang ini. Kalau di spread yang versinya 3 itu cara membuatnya lebih mudah bloknya. Ini saya buka spread yang ketiga ya. Membuat spread yang ketiga, perhatikan. Saya buka spread yang ketiga, cara membuat bloknya lebih mudah daripada yang spread versi 2 ya, tapi syaratnya bidusnya harus 10. Nah, ini ya. Di sini kita menuju ke my blog,
make a block. Nah, di sini kita tuh dinyatakan. Ya. Nah, ini teks ya. Set gini aja. Oke. Tampilannya sudah keluar ini. Nah, ini. Gitu. Ini sama. Kontrol. Saya ulang lagi ya. If then ini. Kemudian operatornya tadi lebih besar. Ini diisi. Nah, nilai 250 ya. Padahal sudah ada angkanya ini malah 50 ini. Ya. Oh iya maaf, ini keliru ya. Ya bener Mas. Oh, kontrolnya if then else. Yang ini aja ya. Oh, ya. Nah, ini gabung-gabung ini. Nah, ini saya keluarkan, saya letakkan di sini, ini saya hapus. Ya, yang ini ya. Kemudian dinyatakan di my block. Ya, dinyatakan, ini dinyatakan. Ini diterima. Tidak diterima. Sudah selesai. Itu ya. Mudah anak-anak ya. Itu dari Pak Denny, nanti silakan dicoba lagi. Ini prakteknya emang cepet-cepetan ya. Padahal ini sedikit, tapi ternyata sedikit itu 1 jam pelajaran atau 1 jam real itu kurang ya. Kurang ya. Ya, kalian belajarnya memang cepet-cepetan ini, jadi kita nggak bisa maksimal. Ya. 30 menit kali 2 itu kurang Mas ya. Nanti coba di rumah. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Mbak Gabriela? Tapi mudeng ya maksud saya ya. Nanti dicoba lagi di rumah dengan waktu yang longgar tuh di rumah, dicoba-coba membuat seperti ini ya. Nah, nanti soal PAS-nya itu saya sajikan gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Kemudian ada gambar seperti ini, saya beri pertanyaan. Nggak usah takut, nanti di logika dulu. Misalkan gambarnya kayak gini, kamu saya tanya, saya memiliki nilai 300. Hasilnya apa? Diterima, ditolak, lain-lain, atau semua jawaban salah. Misalkan seperti itu. Ya. Terus saya sediakan gambar sekret ini. Seperti ini. Saya tanya, ya, apabila dinyatakan tidak terima, nilai kalian harus berapa? Kalau dinyatakan tidak diterima, nilai kamu rentang berapa sampai berapa? Nah, seperti itu juga bisa. Dengan cara membaca gambar yang ada di sini. Itu ya. Kalian belajar pondasinya seperti itu. Harapan Pak Denny nanti diulang lagi di rumah. Kalau kurang jelas, nanti tunggu rekaman kelas ini nanti akan saya tayangkan di LMS. Itu ya. Itu anak-anak dari Pak Denny ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya? Baik, kita akhiri pelajaran yang ada di sini. Silahkan kamu matikan komputernya, di-shutdown-kan, itu tidak usah disimpan. Nanti dibaca ulang. Minggu depan pertemuan terakhir ya, itu kita masuk pada perulangan atau repeat. Ya, repeat. Lebih, ya kalau ini sudah jelas nanti repeatnya lebih mudah juga memahaminya. Baik, anak-anak kita akhiri ya kalau tidak ada pertanyaan. Di rumah ini coba saya cek. Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Kristo, tanya enggak? Enggak. Kristo ning kene padahal. Itu ya. Ya, baik anak-anak, saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan penutup berdoa ya ini ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama. Minta tolong kursinya dirapikan ya. Kursinya dirapikan. Ayo Rapa. Rapa. Kursinya dirapikan ke depan. Ya yang udah di rumah silakan lah ya.